Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang rayakan kesetiaan bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita bicara tentang rayakan kesetiaan, dan kita akan melanjutkan perbincangan ini. Namun mungkin Pak Paul bisa memberikan gambaran secara singkat, mengulas secara singkat apa saja yang kita sudah bicarakan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Biasanya sewaktu kita mendengar kata kesetiaan, yang muncul dalam benak kita adalah setia kepada suami dan istri kita. Namun saya menggunakan istilah setia bukan saja dalam konteks hubungan suami istri, tapi juga dalam hubungan orang tua dan anak. Kita mesti berlaku setia kepada anak-anak kita. Kita mesti mempunyai komitmen untuk mendampingi anak-anak kita. Jangan setengah-setengah, jangan mudah-mudah angkat tangan waktu kita frustrasi dengan mereka. Kita mesti terus bersama dengan mereka. Dan juga jangan delegasikan tugas membesarkan mereka kepada orang lain. Tuhan telah memberikannya kepada kita, kitalah yang harus bertanggung jawab untuk membesarkan mereka. Dan kita juga bahas bahwa yang namanya kita ini mesti sabar dan setia kepada anak, juga bukan dalam hal mendampinginya saja, tapi juga dalam hal mendisiplin anak. Perlu kita ini setia mendisiplin anak, karena anak memerlukan disiplin sama seperti anak memerlukan kasih sayang. Dengan adanya disiplin, anak akan menjadi anak yang tangguh, yang bisa menghadapi pukulan dan tekanan hidup. Dan dengan adanya disiplin, anak juga akhirnya mampu untuk bisa mengatur hidupnya, nggak sampai hidupnya itu kacau, dia bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ini semua adalah buah-buah dari disiplin. Nah, inilah yang orang tua harus lakukan di dalam membesarkan anak-anak. Ya, Bapak, seringkali orang tua bukannya tidak memberikan disiplin, hanya saja kurang pas memberikan disiplinnya itu. Jadi mungkin dia terlalu lunak, terlalu sabar terhadap anaknya karena toh dia harus sabar. Tetapi ini kan memang batasannya agak sulit sekali gitu Pak Bal, agak abstrak gitu ya Pak Bal, agak relatif juga. Nah, kalau seandainya ada orang tua itu yang kurang memberikan disiplin kepada anak atau anak-anak mereka, itu akibatnya apa Pak? Jadi ada anak-anak yang memang akhirnya kurang mendapatkan disiplin dalam pengertian orang tua itu memberikan semua yang diinginkan anak. Nah, perlakuan seperti ini hanya akan membuat anak berpikir bahwa ia layak menerima semua yang diinginkannya. Dengan kata lain, si anak ini beranggapan bahwa dia itu cukup bagus, cukup baik. Sehingga apapun yang diinginkannya, seharusnya lah orang memberikan itu kepadanya. Nah, dengan kata lain, tanpa disiplin dan terus memberi semua yang diinginkan oleh anak, akan membuatnya beranggapan bahwa dia itu layak diperlakukan spesial itu, sekhusus itu. Maka sudah seharusnya orang itu selalu memberikan dan menuruti apa yang diinginkannya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari orang tua yang tidak mendisiplin anak dengan benar, Pak Gunawan. Jadi benar-benar kita membuat si anak itu mempunyai sifat atau karakter yang sangat tidak cocok untuk hidup di dalam lingkungan atau bermasyarakat. Karena tidak ada orang yang akan bisa menerima sikap yang seperti itu. Tidak ada orang yang bisa tahan hidup dengan orang yang seperti itu juga, yang beranggapan yang diinginkannya harus didapatkannya, sebab orang harus memberikannya apa yang diinginkannya itu. Ya, kita seringkali menyebut orang tua itu memanjakan anak, Pak Bob. Tetapi ketika kita konfirmasikan kepada orang tua yang bersangkutan, dia bilang, loh ini anakku satu-satunya. Kalau bukan saya yang memanjakan dia, lalu siapa yang memanjakan dia? Gitu, Pak Bob. Nah, kita memang memanjakan dalam pengertian kita ingin membagi kasih sayang kita kepada anak. Dan itu adalah hal yang wajar, hal yang seharusnya kita perbuat. Namun jangan lupa, kasih sayang yang kita berikan kepada anak perlu diberikan seimbang dengan disiplin. Sebab kalau tidak, nanti anak itu akan justru mengembangkan masalah. Dan kalau itu terjadi, bukankah kita malah merusak si anak? Ya, bukannya membuat si anak itu siap untuk hidup bermasyarakat dengan orang atau apa, kita malah merusaknya sehingga
kita itu tuh membuat dia tuh menjadi orang yang nggak bisa hidup dengan orang lain, dan membuat dia menjadi orang yang seperti penyakit sampar, sehingga orang takut dekat-dekat dengan dia. Karena apa? Dia pokoknya nuntut orang harus selalu berikan yang diinginkannya. Dan kalau orang nggak memberikannya, dia akan ngamuk loh, dia akan apalah. Nah, bukankah kita kalau mengasihi anak begitu besarnya sehingga memanjakannya dan gagal memberinya disiplin, bukankah kita malah merugikannya justru lebih besar lagi, karena dia akan menjadi seperti itu seumur hidupnya. Tapi bagi orang tua yang bersangkutan, itu semacam kesempatan untuk menebus dosanya. Seperti beberapa waktu yang lalu Pak Paul katakan, jangan anak itu diserahkan kepada orang lain. Nah, karena dia harus bekerja, suami istri ini diserahkan, maka anak ini diserahkan kepada kakek neneknya gitu. Nah, tetapi orang tua ini kan punya perasaan bersalah, Pak Paul. Nah, sehingga ketika anak itu meminta sesuatu dan orang tua ini mampu untuk memberikan, itu yang dilakukan oleh orang tua, Pak Paul. Saya ngerti ya, jadi ada kalanya orang tua itu karena ingin menebus kesalahannya, tetap membuat anak itu supaya tetap sayang dan dekat kepadanya, sehingga yang akhirnya semua dituruti dah. Semua yang dia inginkan diberikannya. Nah, orang tua harus berpikir begini, ya saya telah salah. Jadi langkah pertama justru adalah bagaimana mengurangi kesalahan itu. Bukan hanya menebusnya dengan memanjakan anak, tapi bagaimana bisa menguranginya. Misalnya, ya udah jangan pergi, jangan bekerja terlalu lama, ya berilah waktu untuk anak-anak di rumah dan sebagainya. Jadi lakukanlah langkah pertama itu. Dan berikutnya adalah orang tua senantiasa harus berpikir jernih, yaitu bukankah kalau saya memperlakukan anak seperti ini, memanjakannya, memberinya semua yang diinginkannya, bukankah saya sebetulnya sedang merugikan si anak? Dan jangan sampai kita menjadi orang tua yang selfish, yang egois. Gara-gara kita nggak mau kehilangan kasih sayang anak, kita mau tetap dia itu tuh mengasihi kita pokoknya berikan yang diinginkannya. Itu sebetulnya egois, karena kita sebetulnya sedang membeli kasih anak dengan barang-barang atau dengan menuruti semua kemauannya. Padahal akibatnya adalah sangat-sangat berjangka panjang. Ini anak menjadi anak yang bermasalah seumur hidupnya, berpuluhan tahun, bahkan setelah kita meninggal dunia, ini anak akan terus menciptakan masalah bagi orang lain. Ya, Bapak, selain memberikan pemberian yang tidak patut kepada anak, hal lain apa lagi, Bapak? Kita ini ya akhirnya membolehkan anak ya melakukan semua yang ingin dilakukannya. Ini adalah salah satu ciri atau tanda kurangnya disiplin atau tidak tepatnya pemberian disiplin. Nah, kenapa kok jangan sampai kita membiarkan anak berbuat semaunya? Karena bila kita membiarkan anak berbuat semua yang diinginkannya, itu sama dengan mengajarkan kepadanya bahwa relasi dan hidup tidak mempunyai batas. Maksud saya begini, ia itu terus berpikir bahwa dia berhak untuk masuk ke dalam kehidupan orang dan memerintahnya atau mengharuskannya berbuat sesuai kata hatinya. Karena apa? Karena pada akhirnya dia tidak melihat adanya batas antara dirinya dan orang lain. Orang tuanya selalu biarkan dia mau ngapain, mau ngisengin adiknya, mau mukul adiknya lah, mau pecahin barang lah, mau apalah, mau marahin pembantu lah, mau maki-maki temennya lah, apalah. Orang tuanya selalu ngebelain dia, membiarkan dia pokoknya berbuat semau-maunya kayak begitu. Nah, si anak akhirnya berpikir dia itu tuh sepertinya tuh orang yang tangannya sepanjang belalai, dan dia boleh berbuat semaunya, tangannya boleh kemana-mana, dan orang ya pokoknya nggak bisa enggak ya akan harus tunduk kepada dia. Jadi akhirnya orang seperti ini nih, orang akan takut dekat-dekat dengan dia. Orang justru ingin lari dari dia. Karena dia nggak kenal yang namanya itu batas. Dia nggak bisa menghargai orang, bahwa orang punya kehendaknya. Bahwa kadang-kadang orang juga nggak punya waktu untuk dia. Nggak bisa terima. Pokoknya dia mau berbuat apa, orang harus bisa maklumi. Orang harus bisa terima. Berbuat semau-maunya. Jadi ini adalah salah satu bentuk tidak adanya disiplin ya. Yang pertama tadi, orang tua pokoknya anak minta apa, beri. Biasanya memang dalam bentuk materi. Nah, yang kedua adalah yang umum juga dilakukan oleh orang tua yang gagal mendisiplin anaknya adalah membiarkannya berbuat apa saja. Dan ini terjadi, Pak Gunawan, benar-benar tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya marahin pembantunya, merentah pembantunya, padahal anak ini baru umur 5-6 tahunan. Jadi anak ini akhirnya berpikir benar-benar dia seperti raja, dia boleh berbuat apapun kepada orang, dan orang itu tidak boleh mengeluh dan harus selalu menerima perbuatannya itu. Ya, memang kadang-kadang ada orang tua yang merasa kewalahan dengan sikap anak ini, Pak Wal. Karena itu tumbuhnya kan tidak sekaligus. Itu kan secara bertahap.
karena dia diizinkan ini, diizinkan itu, makin lama makin banyak dan dia menjadi raja kecil di dalam rumah itu gitu. Betul sekali. Jadi memang mesti ya kita itu tuh mulai memberi disiplin kepada anak sejak anak kecil ya. Sebab kalau tidak, anak itu sejak kecil akhirnya mengembangkan sikap dia itu sebagai raja yang boleh berbuat semau-maunya. Dan ada orang tua yang seperti itu kepada satu anak dan kepada anak yang lainnya enggak. Ada yang begitu. Jadi misalkan si kakak ini karena dianggap paling cakep lah, paling seperti dia lah atau apalah. Nah, dia minta apa, adiknya lagi mainan yang dia ambil lah apalah. Orang tuanya diam atau malahan suruh adiknya kasih. Nggak apa-apa kalau kakak mau minta atau apa. Padahalnya kalau adiknya yang minta, kakaknya nggak kasih. Nah, mama papanya juga berkata, adik nggak boleh minta, ini kakak punya. Nah, jadi akhirnya si anak tuh hidup tanpa disiplin dan dia sungguh-sungguh berpikir dia bebas berbuat apa saja. Dia bebas memperlakukan orang seenaknya. Nah, memang kelemahan kita sebagai orang tua, Pak Boleh. Ya, kita terjerumus pada kurang memberikan disiplin atau berlebih-lebihan memberikan disiplin. Tadi Pak Paul sudah utarakan yang kalau kita kurang memberikan disiplin. Kalau ada orang tua yang terlalu berlebihan mendisiplin anaknya, akibatnya apa, Pak Paul? Akibatnya kita memang juga menghancurkan jiwa si anak, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang akhirnya itu setelah besar misalnya nggak punya kepercayaan diri. Karena sejak kecil habis diomelin sehingga hanya taunya satu hal. Apa tuh yang nggak benar dengan diri saya? Apa tuh yang salah tentang diri saya? Karena nggak pernah diberitahukan apa yang baik, apa yang benar tentang dirinya. Hanya ditunjukkan apa yang salah tentang dirinya. Atau dicaci maki sehingga itu anak akhirnya tuh berpikiran sangat buruk terhadap dirinya. Nggak punya kepercayaan diri sama sekali. Atau anak ini ketakutan sekali berbuat salah. Nggak berani melangkah atau mengambil risiko. Takut nanti kalau salah habis di rumah dipukulin atau apa. Atau ada anak-anak yang akhirnya tuh diisi dengan kebencian yang sangat besar sehingga tujuan hidupnya hanya satu, bagaimana memberontak keluar dari rumah. Nah, akhirnya anak-anak yang seperti ini juga mengembangkan masalah di dalam kehidupannya pula. Ya, dia mungkin nggak bisa mencapai targetnya, nggak punya dorongan untuk berbuat lebih daripada yang dilakukannya sekarang. Atau anak ini anak yang terlalu mudah menyalahkan orang-orang lain. Atau orang ini menjadi anak-anak yang bergantung sekali pada orang. Jadi sekali lagi kelebihan disiplin juga tidak baik ya, bisa berdampak buruk kepada anak. Ya, tentunya kita berharap sebagai orang tua bisa memberikan disiplin yang pas kepada anak-anak kita gitu, Pak. Nah, apa bentuknya disiplin yang tepat itu, Pak? Nah, saya sekali lagi mau ingatkan bahwa kita sedang membicarakan tentang setia kepada anak. Dan setia kepada anak dibuktikan dalam komitmen kita kepada anak untuk mendampinginya sampai dia besar dan juga memberinya disiplin kepada si anaknya sampai dia juga besar. Nah, apa tuh disiplin yang tepat? Apa tuh efeknya pada dirinya? Dengan disiplin yang tepat, kita mengajarkan kepada anak bahwa hidup adalah anugerah. Artinya apa? Anugerah. Pemberian Tuhan. Artinya apa? Benar-benar bukan karena kita lah yang mengusahakan untuk dapat hidup di dunia ini. Kita tidak pernah membeli tiket sebelum hadir di dunia ini. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hadir di dunia. Ini harganya nih saya bayar. Wah, tempatkan saya di sini apa di sana. Enggak ada seorang manusia pun yang pernah membeli tiket untuk minta Tuhan menitipkannya atau menempatkannya di bumi ini. Tidak ada. Kita benar-benar ada di dunia ini. Karena ini adalah anugerah Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita itu tuh akhirnya ya mempunyai konsep kebalikannya. Karena kita nggak didisiplin dengan tepat, kita beranggap kita adalah segala-galanya dan bahwa kita ini layak menerima semuanya. Oh enggak, hidup benar-benar adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan beranggapan bahwa semua ada di tangan kita. Tidak ada di tangan Tuhan. Berarti kita sebagai orang tua harus menyadari hal itu, bahwa hidup ini adalah anugerah gitu, Pak Paul. Dan bagaimana itu diteruskan kepada anak atau anak-anak kita. Betul sekali ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua ya Pak Gunawan, enggak hidup dalam anugerah, justru menggantungkan semua pada kekuatan kita, seolah-olah semua ini bergantung pada kita Allah, bukan pada Tuhan. Nah, anak akhirnya juga akan menerima transfer nilai ini, bahwa hidup adalah seperti ini, kita lah yang telah mengusahakannya, bukan pemberian Tuhan. Nah, orang kalau udah beranggapan hidup itu dalam genggamannya, ya akhirnya tuh akan ya membesarkan diri, nggak akan lagi menghargai Tuhan, dan akan mau berbuat semaunya dengan hidup. Sebab bukankah hidup saya punya?
Saya yang telah mengusahakan, jadi saya bebas berbuat apa saja dengan hidup saya. Tidak ya. Dengan adanya disiplin yang tepat dari orang tua, anak-anak diajarkan untuk menghargai hidup. Bahwa dia tidak bisa berbuat sekehendak hati dengan hidup ini. Ya, hal yang kedua apa Pak Paul? Bahwa manusia untuk dihargai dan barang untuk dipakai. Nah, anak yang tidak mengenal disiplin akan beranggapan sebaliknya, Pak Gunawan. Bahwa manusia untuk dipakai dan barang untuk dihargai. Ya, jadi karena semua yang diinginkannya diperolehnya, dia boleh berbuat semau-maunya, akhirnya dia benar-benar tuh akan memakai manusia untuk mendapatkan yang diinginkannya. Supaya barang-barang yang dia mau, yang dia inginkan dia bisa peroleh. Jadi benar-benar dia akhirnya menghargai, meninggikan barang atau materi, dan manusia adalah untuk dipakainya supaya mendapatkan yang diinginkannya itu. Ya, jadi ini pola pikir yang terbalik, yang mestinya subjek jadi objek, yang objek jadi subjek gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, dan ini bisa terlihat pada anak sedini mungkin atau nanti ketika anak itu sudah besar Pak? Kita bisa mulai melihatnya sebetulnya tuh pada waktu anak-anak mulai SD. Udah mulai kelihatan tuh ya, anak-anak yang terlalu dimanja, semua yang diinginkan ini diberikan, dia bebas berbuat apa saja, dibiarkan dan mudah malah dibela, nggak ada disiplin. Anak ini nih memang akhirnya tuh kelihatan pada masa kecil pun ya, memakai orang untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dan benar-benar nggak begitu peduli dengan orang. Pokoknya yang penting dirinya sendiri. Jadi ya itu prinsipnya. Orang untuk dipakai, barang untuk dihargai. Ya, dan pola pikir itu akan terbawa terus selama dia belum punya pengertian yang benar gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan, betul. Ya. Apakah ada hal lain Pak Paul sehubungan dengan disiplin yang tepat itu? Bahwa ia hanya dapat bergerak bila ia berjalan. Dan bahwa tidak seorang pun yang dapat membuatnya berjalan kecuali dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain, kalau kita mendisiplin anak dengan tepat, nah kita mengajarkannya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pilihan dalam hidupnya. Kalau kita nggak mendisiplin anak dengan tepat, kita membuatnya tuh bergantung, menyalahkan orang. Semua harus melakukan yang diinginkannya. Kalau nggak beres hidupnya berarti kesalahan orang lain. Nah, dengan disiplin yang tepat, kita mendidik anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, atas pilihannya. Sehingga dia nggak gampang-gampang menyalahkan orang. Dan kalau sampai dia gagal atau apa, nah orang pertama yang akan dilihatnya adalah dirinya sendiri. Apa tuh yang dia belum lakukan? Apa yang mesti dilakukannya supaya target itu bisa dicapai? Nah, anak seperti inilah yang memang kita inginkan. Tapi sementara anak-anak itu masih kecil, kan kita sebagai orang tua perlu mendampingi mereka ketika mereka mengambil suatu keputusan gitu Pak. Kan tidak bisa dibiarkan anak itu mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan kita gitu Pak. Sudah tentu, jadi akan ada momen-momen kita mendampingi anak dalam pengambilan keputusan, mengajarkannya untuk menetapkan prioritas, mengumpulkan data atau apa sehingga anak kita itu tuh sanggup mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, tugas kita lah ya untuk mendampingi anak supaya dapat mengambil keputusan dengan baik. Hal mengambil keputusan dan sebagainya ini Pak Paul ya, tentunya harus diberikan suatu teladan oleh orang tua kepada anak gitu. Nah, bagaimana kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita Pak Paul? Misalkan waktu kita ini mengambil keputusan, kita ini memberikan anak ya kesempatan untuk mendengar prosesnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Misalnya, kita nggak langsung berbuat, kita pikirkan baik-baik, kita pertimbangkan faktor-faktor yang lain. Dan misalkan, kita tanya orang, kita nggak hanya pikirkan sendiri, tapi kita terbuka terhadap masukan orang lain. Dan yang sudah tentu yang terpenting adalah kita bawakan dalam doa. Kita minta Tuhan menuntun dan memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Nah, waktu anak melihat inilah cara kita mengambil keputusan, anak akan belajar juga mengambil keputusan dengan cara yang sama. Ya, ini di dalam hubungan orang tua anak ini kan landasannya adalah kasih gitu Pak Paul ya. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi anak kita. Dan kita berharap anak ini juga bisa mengasihi kita sehingga pada masa tua kita pun nanti kita bisa tetap berhubungan dengan mereka secara baik Pak Paul. Nah, ini bagaimana kita mendemonstrasikan kasih ini? Kita mendemonstrasikan kasih kepada anak dalam pengertian kita menunjukkan bahwa kasih kita kepadanya tidak terbatas Pak Gunawan. Jadi inilah yang kita pelajari dari kasih Allah kepada kita, tak terbatas. Maka kita menjadi penerus kasih Allah kepada anak juga, yakni tidak terbatas. Kenapa? Karena akan ada saat ya Pak Gunawan di mana kasih kita itu mendapat ujian terbesarnya. Ada hal-hal yang anak akan lakukan
yang waduh ilah benar-benar memukul kita atau apa. Akhirnya kita rasanya tuh nggak sanggup lagi untuk hidup dan tergoda untuk melepaskan anak kita. Nah, dalam momen seperti ini kita mesti mengingat bahwa kasih Bapa tidak berkesudahan. Tuhan tidak menyerah dan akan terus berusaha membawa kita anak-anaknya kembali kepada Dia. Maka kita pun ya mesti terus berdoa dan berharap. Ya, kita nggak bisa dengan cepat pokoknya membatasi kasih itu, memasabodohkan anak kita. Enggak ya. Kita harus ingat kasih Bapa tidak berkesudahan. Ya, memang makin kita itu mencoba mengasihi anak ini, maka timbul masalah-masalah yang membuat kita itu jadi meragukan, apa perlu saya itu terus mengasihi, terus kok saya itu dijadikan semacam objek saja oleh anak ini, nanti malah keliru gitu Pak Paul. Makanya kalau anak-anak itu udah mulai besar, kita memang harus lebih bijaksana melihat apakah memang anak-anak kita itu tuh memanipulasi kita, memanfaatkan kita, sehingga mereka sendiri akhirnya nggak belajar bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, jangan sampai ya kita berat sebelah. Maka tadi saya perlu tekankan bahwa kasih itu sudah harus ada, yaitu penting sekali. Tapi disiplin pun juga mesti ada. Mesti kita seimbangkan kasih dengan disiplin. Supaya anak kita bisa bertumbuh menjadi anak yang utuh. Ya, hal lain yang perlu didemonstrasikan apa Bapak? Untuk kita bisa terus bertahan ya, memberikan kasih tak berkesudahan kepada anak. Ya, saya membagikan dua tips ya, dua masukan. Yang pertama, jangan pikirkan ketidakadilan. Nah, kadang-kadang ini yang kita rasakan kepada anak kita ya. Aduh, kok saya udah berbuat begini, kok kamu kok nggak menghargai. Saya telah berkorban sebesar ini, kok kamu kok nggak mengingatnya. Kok kamu hanya ingat hal buruk. Begitu banyak hal baik yang saya berikan dan saya perbuat, kok kamu nggak ingat. Aduh, kita merasa nggak adil ini nih. Nah, justru saya mau katakan, jangan pikirkan ketidakadilan. Kita ditempatkan Tuhan dalam hidup anak-anak kita untuk memberi dan memberi. Ya, memang ada kalanya anak itu nggak adil. Bukankah kadang-kadang anak-anak karena nggak mengerti lah ya, kita ini orang tua, jadi akhirnya berbuat seenaknya. Nanti mereka udah besar, mereka punya anak, baru ngerti apa yang kita maksud. Jadi ya udah, jangan sampai kita ini terpukul dan merasa nggak adil. Justru kita terus mesti mengasihi. Kita harus maju terus dan memberi terus dan jangan pusingkan ketidakadilan. Bagaimana kalau itu dilakukan oleh seorang anak yang sudah cukup dewasa, Pak Paul, bahkan sudah menikah, sehingga orang tuanya ini merasa sangat sakit hati terhadap anaknya karena diperlakukan tidak adil. Nah, kalau anak itu sudah besar, sudah bisa hidup sendiri dan bersikap seperti itu kepada kita, memang itu menandakan adanya sebuah sikap yang tidak baik pada anak kita ya. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, saya akan berkata kepada orang tua, batasi diri, lindungi diri. Ya, tidak harus kita terus memberi karena dia sekarang sudah dewasa dan kita melihat memang adanya faktor karakter yang tidak baik itu. Jadi ya kita nggak apa-apa melindungi diri. Tapi orang tua itu juga merasa bersalah. Dia berkata, mungkin saya dulu didiknya keliru anak ini gitu. Nah, sudah tentu ya bisa jadi ya, kita ini kan nggak sempurna, bisa salah didik atau apa. Tapi ya pada akhirnya sekarang kita harus melihat yang sekarang. Bahwa anak ini hidup sekarang. Dan kalau kita terus berikan yang diinginkannya, dan dia sudah berkeluarga atau apa, berarti kan kita akan justru merugikan dia. Kita mendidiknya untuk nggak bertanggung jawab. Jadi kita mesti memang beranikan diri dan tegaskan hati untuk berkata, ya tidak, saya nggak mau lagi tuh menjadi sapi perahan bagimu. Ya, mungkin selain tidak memikirkan ketidakadilan, ada hal lain yang perlu kita lakukan, Pak. Jangan pikirkan reputasi, Pak Gunawan. Ini nasihat saya yang kedua ya, tentang mendemonstrasikan kasih Bapa yang tak terbatas kepada anak. Mengasuh anak, ya pada saat anak bermasalah, memang dapat menghancurkan reputasi kita. Namun, itulah yang mesti kita kedepankan. Kita harus rela mengorbankan reputasi kita dan terus mendampingi anak, kendati kita harus kehilangan reputasi kita di tangan masyarakat. Mungkin orang akan mengkritik atau mengecam kita, kok kayaknya gagal lah, apalah. Enggak apa-apa. Kalau kita mau memberikan kasih sayang kepada anak, ya udah korbankan gengsi kita. Orang mungkin lihat kita kok gini lah gitulah, enggak apa-apa. Orang pandang kita kurang positif lagi, ya enggak apa-apa juga. Sebab memang ya kita mesti tanggung semua ini, kita mau menolong anak kita. Ya berarti kita tidak memperdulikan omongan orang demi kita
menunjukkan kasih kepada anak. Tetapi kan suara-suara orang di sekeliling kita itu kadang-kadang membingungkan kita gitu Pak Pol. Ya, jadi ada kalanya kita memang mesti dengarkan ya apa yang orang katakan, apa yang baik ya. Nah, tapi poin saya adalah waktu kita tahu ya mungkin ini bagian kita sebagai orang tua, kita mesti dampingi anak. Ya udah, jangan pikirkan gengsi. Ya, ada misalnya orang yang terhormat, orang-orang yang melayani Tuhan, terus anaknya mempunyai masalah dan dia harus ya sedikit banyak berhentilah dari tugas-tugasnya sehari-hari supaya bisa fokus kepada anak. Ya, nggak apa-apa. Orang nanti akan ngomong lah ini itu, tapi ya nggak apa-apa. Jangan pikirkan gengsi. Nah, dengan cara itulah kita masih dan akan dapat ya memberikan kasih sayang tak terbatas kepada anak. Ya, cuman apakah itu tidak ada suatu batas waktu tertentu gitu Pak Pol? Artinya usaha kita ini sampai suatu titik tertentu, itu kan kita bisa melihat ini sia-sia saja nih. Saya melakukan hal ini untuk anak kita gitu. Nah, selama memang kita masih bisa memberikan kasih itu dan selama kita juga masih bisa mendidik anak kita untuk bertanggung jawab, saya kira ya udah kita terus doakan, kita terus kalau bisa tunjukkan kasih sayang kepadanya. Sekali lagi asal ya kita tahu bahwa kita nggak sedang merusakkannya. Kalau kita tahu kita merusakkannya, jangan kita hentikan. Nah, Pak Pol, sehubungan dengan perbincangan kita ini, baik yang terdahulu maupun yang saat ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan. Saya akan bacakan dari Yohanes 12 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini perumpamaan yang indah yang kita dapat terapkan dalam kondisi kita sebagai orang tua Pak Gunawan. Kita harus rela mengorbankan diri dan berlaku setia kepada anak. Walaupun untuk itu, harga yang mesti dibayar adalah tinggi. Biji gandum harus terlebih dahulu mati sebelum ia dapat menghasilkan banyak buah. Jadi kita orang tua memang mesti berani berkorban supaya nanti akhirnya anak-anak kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, akhirnya itu kadang-kadang setelah kita meninggal, baru anak itu menyadari kebaikan hati orang tuanya, Bapak. Betul. Kadang-kadang ya perlu waktu selama itu untuk menyadarkan anak. Tapi tidak ada hal yang sia-sia tentunya, karena anak ini pun berubah menjadi baik gitu Pak Pol ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Nah, para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara